Karena saya nonton konten-konten tidak ada yang patahin beliau. Kenapa? Rekan-rekan kita. Saya bukan marah. Kita ngeriung. Saya lihat di konten semua. Termasuk Bang Haji juga. Kenapa? Beliau nggak butuh apa. Beliau nggak ada, tapi jasanya ada sama kita. Bener nggak? Betul. Bener nggak? Saya tanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi sama gua Kecot. Sekarang gua ada di Pulau Gadung nih, di markas besarnya BMOC. Gua pengen ini sama CSCS BMOC dulu nih. Udah lama kita nggak jumpa. Sekarang di tahun 2021. Semoga CSCS Budi Murni semua ya, dimanapun berada, kedepannya tetap sukses selalu. Sebelum ini nih, gue mau ngulik alumni Awas juga nih, ya nggak, udah ya, sebelum biar nggak lama, gue kenalin dulu dah alumni sebelah gue nih ya, yang pakai topi dulu nih bang, kayaknya paling gagah giring kan, Lang Bahar nih, silakan kenalin dulu bang, kira-kira nama siapa, angkatan tahun berapa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ane Abdul Rajab, dipanggilnya Pak Item. Pak Item. Sama anak-anak nih. Ini angkatan 96. Jurusan apa nih? 96 ya? 96. Jurusan sekolahnya? Otomotif. Otomotif. Sekarang tinggal di mana bang? Ane tinggal di Cilengsi. Oh, agak minggir ya udah ya. Nah, udah minggir lah, di gunung lah. Nah, kalian sebelah tuh yang senyum-senyum kayaknya. Coba bang, kenalin bang. Ya, ini saya Gio, nama saya. Saya lulusan tahun sama dengan Bang Ojak, 96. Ya, Dan saya tinggal di daerah Kampung Makassar, Halim. ini gue mau ngulik abang-abang gue nih alumni 96. Kira-kira kurang lebih 25 tahun yang lalu ya. Iya. Mudah-mudahan sih masih inget bang ya. Insyaallah. Masih inget ya, kenangan-kenangannya. Kita mah cuma berbagi Ya. nostalgia doang, cuman inget-inget masa lalu. Ya sebenarnya sih cuman cukup dikenang bang. Iya. Kayak sebelum itu gue pengen tanya dulu nih, sekarang kegiatannya apa nih bang? Bang Ojak nih, Pak Item. Kegiatan aneh gimana ya? Jadi dibilang RCTI bisa, Ceritanya apa? rombongan calo se-Indonesia. Tabung caw tanah gitu. Dibilang pejabat bisa, Oh. ya kan pengangguran se-Jawa Barat. Hebat, euy. Intinya, aneh masih bisa berbuat baik. Cakep. Kan gitu. Cakep. Di luar sana, karena aneh ya, tahulah semua kan. Kan gitu. Kita apalagi sih, kita berbuat baiklah sekarang. Berarti Kalau ibadah, itu masing-masing. Kan gitu. Ya intinya kesibukan. Dibilang ada, nggak ada, dibilang nggak ada ya ada gitu loh. Ya intinya mah aneh ikut riungan-riungan di Cilengsi aja, yang berpositif aja. Oke, mungkin dari sebelahnya yang kayak bang ganteng nih, agak gagah dikit nih. Dan GR saya. Kegiatannya bang, kira-kira sekarang bang? Kalau sekarang ini ya saya cuma bantu orang tua. Kebetulan orang tua punya usaha mebel. Itu aja sih. Bantu. Ini bisa-bisa juga nih sama sobat-sobat Budi Murni kali ya, kalau mau pesen mebel. Nah, kalau mau pesen ya silakan ayo. Nah, Gitu. enggak. Buat Bikin apa? lemari, Oh. dipan, toilet, dan lain-lainnya boleh. Kalau Ya. harga mah ya spesial Bang Kocet. Nah, spesial ya enggak? Tuh dari Bang Jo. Kali aja ada di kelas nih, atau abang Bang yang pengen merek 2 kali dah. Ya enggak? Bawaannya nih bisa dari Bang Jo, Iya. dari Dipan. Satu paket Cuma satu paket ya? Iya, toilet Ya. sama lemari. Oke, Kalau harga mah spesial gampang deh untuk anak-anak BM1 dah. Ah, Semua benar. BM1. si Bang. Nih,
sebelum kita nostalgia dulu Bang, ya nggak? Mudah-mudahan sih masih ingat nih Bang. Iya. Insya Allah Bang, pakai cat. Kalau kita emang pernah temu juga Bang, kira-kira Abang kelas 3 kita baru masuk. Ya nggak? Boleh cerita dulu Bang, dari awal cerita baru masuk sekolah Bang. Kan biasanya kalau zaman aneh tuh lagi tahun aneh masuk 95-96 tuh masih ada penataran tuh. Kira-kira Abang ada P4 juga nggak? Ya kalau dulu mah seingat aneh itu ada dan masih culun-culun lah kan gitu. Barat karakter aslinya itu ketahuan gitu. Iya. Tapi begitu pada diumpanin jangkrik apa semua kan, wah ketahuan tuh brengos-brengosnya. Iya. Ya kan? Yang mana bahasanya maju, dianya di belakang. Udah ketahuan tuh ya. Nah ini aneh juga mau buka omongan sehubungan kita sekarang, alhamdulillah kita dipertemukan. Aneh cuma punya satu sama rekan-rekan semua, berhubung rekan kita yang sudah berpulang. Saya ngelihat Bao baru datang tadi, lihat almarhum Siapa tuh Bang? Hidayatullah alias Cepot. Jadi apa salahnya di event ini, di ending ini, rekan-rekan semuanya, saya juga bahasanya banyaklah kesalahan saya di alam dunia. Tapi saya mohon semuanya, apa salahnya kita kirimin Fatihah beliau lah di event-event seperti ini. Jujur, tadi saya baru lihat, saya ngeliat Bao langsung nggak bisa ngomong ya? nggak bisa ngomong, saya sampai kaget. Mirip banget. Ketemu Bang Anji juga, namanya udah lama kan, kita juga nggak tahu kan, namanya kita sekarang kumpul kita nggak tahu besok. Makanya pribadi saya sebelumnya sama rekan-rekan kita doa lah ya, mumpung kita dikasih kesempatan kumpul sehat, kita nggak tahu. Maka itu coba untuk hari ini, jam ini, detik ini, kita kirimin Fatihah buat almarhum wabil khusus ya, dengan ikhlas, dengan keredoannya, dengan lapang dada kita kirimin beliau ya. Karena kita tidak menghilangi ya kan, beliau ada tapi jasanya ada, beliau tidak ada maksud saya tapi jasanya ada ya. Kita kirim buat khusus buat beliau, kita kirim Fatihah Allah hadin yang wakulinan sholihat wabil khususan Hidayatullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Ya mudah-mudahan beliau tenang dan diterima amal ibadahnya. Kita bisa ngumpul, nggak tahu besok asar, maghrib. Itu aja usulan saya, mudah-mudahan dibukakan pintu saya. Maaf, saya terlalu emosional gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterima nih sama rekan-rekan. Santai bro. Oke, Ya. take it easy bro. Makasih. Itu aja. Oke, makasih Bang. CSCS Budi Murni nggak? Ini nih beliau berdua ini nih. Tadi ya nggak, kalau kita lihat dia CS-nya benar-benar CS-nya almarhum ya, Hidayatullah Cepot 58. Jadi ya nanti kita kulik lah dari beliau-beliau ini ya, karena mereka itu sangat dekat. Sampai tadi saya nggak ngeliat Pak Item itu benar-benar ngeliatnya ekspresinya cukup sedih. Ya nggak Bang? Nanti kita kulik untuk yang itu, coba untuk Bang Gio. Sorry Bang Gio dari penataran dulu nih, sorry Bang Gio jadi Bang Bao jadi ke bawah. Iya, kalau zaman saya sekolah baru kelas 1 masuk ya. Di BM1 itu saya ditatar setelah pulang sekolah nih. Ini yang bener-bener apa? Saya kagak lupa. Saya Masih hitam dibawa. putih? Itu masih putih biru? Oh iya. Oh ya. Itu jalan kaki.
dari BM 1 sampai ke PR. Gitu. Itu yang apa? Yang ngajak kakak kelas. Bang Ugay itu. Ugay dan lainnya tuh. Itu tujuannya apa tuh Bang, tujuannya? Ditatar kita. Oh, ditatar. Di sekolah ditatar. Pulang sekolah sama. Berarti 2 kali PBB berarti. Di sekolah di sini juga. Lah iya. Sampai PR Bang ngapain tuh Bang sampai PR? Ya itu. Biasa. Pada perangan gitu ya. Sampai saya Pak, jujur nih ya, kalau untuk ngomong jujur dari lubuk hati yang paling dalam, ini apa saya salah masuk sekolah ini kan gitu ya. Misalkan saya pengen jadi orang yang bener gitu. Gitu. Ternyata kok yang saya terima kok beda gitu ya. Berantem lah, ya itu. Jadi kakak kelas kita itu, yang saya inget banget tuh Bang Ugay, itu. Bang Ugay, Bang Jalu, terus Bang Jawa, dan lainnya lah, itu 95 itu. Sempat juga saya sih keluar mata, karena apa? Ya, saya selama ini apa? Ingin jadi orang yang baik kan gitu. Maunya saya seperti itu. Cuma yang saya terima kok beda. Sempat kaget juga, sempat keluar mata. Wah, bandel lagi nih kan gitu. Kan seperti itu Bang Kecot. Gitu. Cuma sih ya seiring waktu berjalan ya saya terima lah. Saya terima dengan jiwa yang besar. Saya masuk sekolah di BM, saya bangga kok masuk sekolah BM, STM BM 1. Jujur bangga saya. Dan anak-anaknya semua Pak, kompak, solid gitu. Yang hebat. Kebetulan kita ini sekelas nih. Oh, sekelas berarti ya, Sekelas. Wah. Sama Pak Item. Sama Cepot juga sekelas. Nah, Gitu. Sama Amir, Buntung dan lainnya. Sama Cimeng. Nah, kebetulan juga Cimeng karena dia sibuk, dia nggak datang ke sini. Sebenarnya sih kalau narasumber sih kita di kelas banyak. Makanya dulu kalau yang namanya Cepot, dulu dipanggilnya bukan Cepot, Sarap. Sarap. Iya. Kenapa tuh Sarap? Almarhum. Dipanggilnya, ya, nyalinya gede. Cuma ya itu ya, makanya kan kita yang tadi bilang Pak Item, ya kan? Kita sih sebenarnya banyak kenang-kenangan sama beliau, almarhum. Makanya saya pribadi, saya sering itu dia Pak, ngimpi beliau. Alhamdulillah dan sering saya doain, saya kirimin doa Al-Fatihah sering, nggak bohong saya. Dan di dalam mimpi itu juga, alhamdulillah seger semua. Alhamdulillah dia senyum. Insya Allah ya kita saling doa, semoga beliau itu diterima di sisinya, diberikan tempat yang paling baik, khususnya untuk Cepot Hidayat yang aslinya. Itu aja sih Bang Kecot. Kalau saya sih kenal beliau memang. Beliau kan dari MTS kalau nggak salah. Iya. Jadi kebaikan beliau itu maaf, untung mungkin kita nggak punya. Dia punya kelebihan dengan suara yang bagus. Kalau tilawatil Quran, baca Quran, bohong kita nggak nangis sama almarhum. Beliau itu, karena beliau itu dari MTS. Lagi baru masuk. Wah, BM tuh, Iya. kenal nggak? dia tuh waktu penataran pakai celana panjang. Beda sendiri. MTS lah gimana MTS? Betul. Kan gitu. Nah itu kebaikan beliau. Dan memang orangnya fair. Berkawan dengan almarhum berkawan tidak berpolitik. Los, fair dia. Kebaikan beliau. Jadi ada. Nggak ada. Solidnya pun beliau. Ya sebenarnya sih kalau narasumber banyak ya. Cuman mungkin ada nggak bisa datang kali ya, kayak Amir, si Cimeng, Buntung yang dekat-dekat sama beliau. Ya memang orang yang paling ngeyel berkawan saya sama beliau almarhum. Kan ya pada waktu pernah kejadian kita waktu masih ada Patas 19A kalau nggak salah. Iya, betul. Yang lewat Lampiri Pasar Baru Bang. STM penerbangan ya? 12 RM. Pembangunan. Pembangunan. Iya, Itu pernah kita habis selesai penataran itu kita diarahin ke sana.
Satu bis itu. Ke pembangunan. Oh iya, ke 12 RM. Kita baru bahasanya baru pengenalan. Kita diajak abang-abangan pada waktu itu siapa ya? Saya lupa itu. Bang Ugay itu. Hah? Ya Ugay. mungkin kali ya. Bukannya mungkin Ugay. Kayaknya ingat. dia itu. Itu yang Itu orang mana itu? Pulau Gadung. Padahal itu orang baik itu. Bukan itu. Biang angin kalau kata saya. Nah itu kejadiannya gimana Bang? Sampai 12 RM bisa pulang lagi apa enggak itu? Pulang lagi. Sampai 12 RM? Banyak lah ya. Oh. Bahasanya nostalgia sama almarhum. Ya kan? Ya memang bagaimana abang-abangan. Ya kan? Ya terutama satu. Ini juga ini manusia ini. Ini manusia ini nih masih punya salah sama saya. Jujur, almarhum pernah minta antar ke rumah saya Cilengsi. Nggak ada yang mau nganter. Tuh, waktu saya tinggal di Sodong, anak saya pertama dia sempat datang. Tapi begitu Cilengsi, nggak ada yang mau nganter. Satu lagi, ada lagi abang-abangan saya. Merapat. Ini udah di KNK Panin pada waktu Jumat dia meninggal. Begitu saya nongol dia kagak ada. Kan? Kalau saya sampai ke liang lahat, alhamdulillah kan gitu. Ada abang-abang saya. Ya, mungkin dia ada kesibukan lah ya. Kita juga nggak tahu ya. Tapi banyaklah kesan-kesan. Saya bercerita kebaikan-kebaikan beliau aja lah. Kan gitu. Satu dia solid. Kedua memang punya kelebihan. Dalam arti yang kita tidak punya, dia punya. Karena memang background dasar dia itu ada. Ya itu tadi yang saya bilang, kalau dia tilawatil Quran, mungkin kita nangis kan. Begitu indah suaranya, makdomnya semua. Makhrajnya semua. Jadi kalau perlu saya ini ada lagi Pak. Bapak itu almarhum itu cepot kalau mengenai sholat begini. Ya, tekun betul. Sholatnya dari kelas 1 sampai kelas 3 hebat sholatnya. Dan dia yang jadi imam di situ. Itu. Subhanallah. Jadi Beliau banyak itu almarhum. kebaikan beliau. Ya mungkin itu sebagian yang saya ingat. Kalau untuk keburukan, semua punya keburukan, tapi saya nggak mau. Ya kan? Kalau keburukan saya buka karena saya masih hidup. Saya buka keburukan saya. Saya mimpin, kalau nggak ikut saya tempelengin semua. Boleh tanya? Wah, ikut mau 58 mau apa? Dulu. Iya. Ya kita nostalgia Pak. Nah, ini gitu. Ya cukup nostalgia aja di sini. Iya. Kan? Lucu kalau inget dulu. Ya dari kelas 1 Bang gimana ya? Cerita lucu dah kelas 1. Masih bener-bener mekar. Ya kalau kelas 1 memang kita untuk pelajaran kita fokus. Nah satu, saya pernah ngomong sama rekan-rekan, terutama ada rekan namanya Amir, rekan kita. Dulu saya fanatik sama tato. Oh gitu. Karena prinsip saya begini, saya bandel di sekolah, tapi kan kita nggak tahu ke depan. Maksudnya fanatik dengan tato gimana? Dia punya tato, saya bilangin jangan, hapus. Kalau ada orangnya mah lucu ini ceritanya. Itu masih kelas 1 Bang? Oh, itu saya tegur, saya marahin ceritanya. Karena kenapa? Kita berkawan, kita nggak tahu ke depannya. Dia betapa. Saya marah tuh. Dia hapus ceritanya nih tato. Pakai apa tuh Bang? Nggak ngerti dah. Oh. Hitam tuh tato gue udah hapus. Dihapus di sini. Di sini dibikin Garuda. Ada orangnya saya Amir. Si Cimeng juga gitu, si Cimeng. Namanya Sugiono ya? Sugiono. Si Cimeng juga. Makanya dia tuh nggak gemuk-gemuk. Jadi dia punya tato kelinci di sini. Makanya itu orangnya nggak ada sih. Ngaku playboy kali Bang. Kelinci kan zaman ABG kita kan playboy. Makanya Cimeng itu apa? Kurus. Oh, Karena apa? Dia makan, kerja juga makan. Oke ya, kita lanjut. Ya, tadi di penataran nih Bang, cita-citanya nih. Dengan almarhum ada juga nggak cerita penataran tuh? Ya kalau untuk start awal kita masuk penataran memang kita masih pada polos. Nggak tahu belum ini ya, sebulan 2 bulan selesai kita masuk sekolah, ya kan kita dibawa sama abang-abangan yang termasuk
kita dibawa sama dulu kalau nggak salah masih ada ya. Siapa? Kita masih ngalamin gentong ya. Gentong ya. Bang Gentong tuh. Iya. Masih ngalamin kita. Di kelas 3 ya? Dia Beliau kelas 3, kita kelas 1. Ya betul kan maksudnya Iya. 94 kan 93 maksudnya. Hah? kalau Bang Gentong 94. 94. Oh, udah nggak ngalamin. Nggak ngalamin. Berarti Nggak abang-abangan kita siapa? Bang Uga itu. Ini yang satu. Iya, Yang gue inget Uga. Si itu. Jawa. Tony, Jawa. Tony Jawa. Siapa? Encek ya? Terus si apa? Empe ya kan? Itu Empe. Oh iya. Empe juga itu. Ya kan? Jadi kalau untuk kelas satunya itu ya itu pengalaman kita yang dibawa ke RM itu 12 RM. Nah kalau untuk kita memang di mana ada cepot pasti ada kita gitu. Nah, dan pernah kejadian di 58 beliau kena bacok apa enggak ya? Gitu ya. itu kelas 1 Bang. Kelas 1. Wah, Yang kena ini kelingkingnya itu kena batu. kena batu ya. Kena batu. Kita juga pernah turun di Klender. Klender ya. Sama Jogja. Bonser ya. Bonser sama anak kampung. Mana kampung itu dulu. Jadi memang beliau keberaniannya, waduh, nggak bisa kita omong lah. Bahkan kita contoh juga, ya beliau juga pernah marah sama kita juga, karena begitu kita masuk, ini pada kagak ada nih, kan gitu. Kemana ini? Kan gitu. Ya semuanya kumpul umpama 10, 20 kok begitu kita terjun nggak ada nih. Cuman orang-orang tertentu nih. Nah kan pada marah nih semua. Itu jalannya kemana tuh Bang? Ya nggak tahu deh tuh bocah-bocah. Kan begitu. Ya termaksud beliau juga kan nih pernah kena marah. Saya juga pernah kena marah sama beliau. Nah itu kalau Persikaya. Nah untuk ke Melayu juga beliau. Ya, sama saya juga. Waktu pas sama anak Udut ya. Udut Cus 40. Kejadiannya gimana tuh Bang? Kejadiannya sama anak Cus 40. Itu kalau nggak salah nunggu dia ya. Nunggu Dia itu. Melayu itu biasanya kalau Nah, anak beliau Udut ya. kalau datang Cus 40 itu sekitar jam 7 malam. setengah 7 sampai jam setengah 8 tuh paling lama dia Iya. tuh gitu. Makanya kita sempet ya sering juga ya diundang sama basis 52 ke Melayu itu untuk tawuran sama anak budut. Ya kita kalau kebetulan kita sekelas sama Cepot almarhum ya udah semua sekelas itu. Berangkat Melayu semua sekelas. Iya. Kebetulan kita kompak emang di kelas itu, gitu. Dan kebanyakan itu di kelas itu, ya maaf ya, pada bandel lah istilahnya lah, ya enggak. Zaman dulu, gitu. Hampir sekelas itu. Tapi yang bandel dia doang, saya enggak. Dia kan ngomong bandel dia doang enggak. Bandel emang enggak. Itu Cut. Nah, itu kan Bang Oja dari Wakadong ya Layur ya? Apa Sodong? Kalau jalan dari Sodong itu naik apa tuh Bang? Saya Timnya? termasuk sekolah itu jalan pulang. Oh, Kadang nginep di Halim tempat beliau almarhum. Ya kadang di rumah ini. berarti jarang naik Kadang di hack. Ya kalau pulang juga sih naik 45 juga kadang-kadang kalau Bang Haji pas rame pasukannya. Itu. Bang Toy. Tim kalong juga Bang Oja ya. Iya. Kita tuh kalau pulang apalagi Sabtu nih. Sabtu itu udah pasti pulang apa? Malam. Saya tuh ngerasain pulang sampai rumah itu jam 9, jam 10. Setiap hari Sabtu. Karena kalau di hari Sabtu itu emang benar-benar apa? Danger lah kan gitu ya. Waktu dulu itu ya tahun segitu ya 90-an itu. Ngeri lah. Makanya kalau beliau kemana ya pasti ada kita. Yang dampingin. Oh ya kalau nggak salah itu 93 kan Abang kelas 1 tuh. Iya betul. Ya, kelas 1 itu kan apa siang kan Bang ya? Siang. Siang. Nah itu kalau siang itu nggak jarang didampingin sama alumni apa ya, Abang kelas berangkat dari misalnya dari Abang dari 58 tuh dari Litan. Kalau untuk kelas 1 ya, kalau untuk berangkat sekolah kita siang nih. Jadi kan dari Litan nih, Cililitan, naik 58 nih. Kalau saya kan sama Cepot kan di UKI, Cawang, nunggu. Jadi begitu dia datang dari Cililitan datang 58 kita naik. Gitu.
setelah itu nanti kita ngambil lagi di sepanjang Kalimalang itu, Pasar Ciplak, Gudangseng terus sampai Cipinang Bali. Nah, jadi sebelum nyampe di Cipinang Bali itu udah pasti ribut. Ah, mana tuh Bang? Cipinang Bali Bang. Ya sama anak kampungnya iya, sama anak budut 23. Itu pasti ribut. Hampir setiap hari. Kelas 1 ya. Kelas 1, kelas 2 itu. Sampai kelas 3 lah itu. Selalu itu. Damai ribut. Seperti itu. Sepanjang Kalimalang itu aja. Itu, tiap hari ribut. Sampai sekolahan. Nah, kita kalau sama almarhum itu udah pasti telat. Sampai kita disuruh apa? Nyampe di sekolah nih, udah suruh lari. Gitu. Sama guru kita yang galak itulah. Sama Tahu kan? togar. Nah, itu. Penggaris itu. Ya. Waduh, itu penggaris sampai patah berapa kali itu. Gitu. Berarti jurusan otomotif Bang. Otomotif Ah, kita. benar-benar sama berarti otomotif ya. Berarti kalau pacaran togar harus pagi Pernah datangnya. kita satu kelas dihukum sama togar. Enggak, gimana tuh? Jadi bahasanya gini, tahulah togar kan. Jadi bahasa togar kan dulu pernah. Kalian salah satu dari kalian semua kena salah. Kalau nggak salah dulu Jainuddin ya, yang dia cut anak Jainuddin dulu. Kok? Iya, anak Pondok Kelapa. Dia salah, kita semua kena, pernah dihukum sama togar. Salahnya kenapa tuh Bang togar? Itu telat. Jadi kita punya peraturan dulu telat 15 menit, ya kan? Dia nggak ngajar. Kalau kita telat dihukum semua. Nah itu permasalahannya dulu sama togar. Iya, kenangan saya juga pernah Bang. Pokoknya belajaran dia tuh harus berangkat pagi, jarang Iya kan? jarang basis sama apa? Baru basis. Iya. Kabur duluan. Iya, itu Bang Ecot. Ya, coba kalau dari Bang Oja dari basis Olgat nih, dari kelas 1. Kalau saya memang sama Bang Ugay, emang didikannya rapi kalau beliau. Bahasa nggak ada yang di belakang, di depan terus. Bahkan ngebetak juga ya, bahasa ngebetak ya. Ya itu ya, dia ngajarin kita, saya yang lebih lihai. Saya pernah kawan kagak bawa tas, saya kasih tas semua satu-satu di 45. Enak bener ulang tahun Bang. Nggak ada sih kawan-kawan saya. Saya, almarhum Kio, Ajay, termasuk dia, Amir. Itu begitu kita balik, saya kasih tas satu-satu semua. Udah pakai semua. Baik juga Bang Red Pak Hitam ini. Baik banget saya kagak pakai tas. Mini-mini lagi tasnya. Cakep-cakep Bang. Jam. Aduh, ampun. Bener-bener kan. Saya diajarin kenapa saya yang lebih pinter. Kan begitu. Itu tuh si Bang Haji tuh. Kalau jari Polgat tuh bukan PLN, agak sedikit danger di PLN. Di PLN kebetulan ada kawan saya juga anak bonser itu almarhum Abrur kalau nggak salah, Berry. Mungkin ada yang kenal. Berry dulu. Nah itu kawan saya itu CS saya almarhum. Berry itu. Pernah ketemu juga di jalur. Bukan pernah ketemu, itu di PLN dia. Rumahnya. Sama si Agus sekarang dia di tentara kalau nggak salah Agus. Itu di bonser dia itu. Nah itu karena ada saya dia ikut gabung. Oh, berarti Gabung kalau ke kita gitu loh. Nah kalau nggak salah kita di PLN itu sama anak bonser terus yang Tubun enggak? ya bukan bonser, tubun. Ya. Waktu di atas yang waktu Yang bapak jembatan dia turun, sama saya kanan. yang saya udah mati kutu saya buka baju. Nah, ke baju ngapa tuh Bang? Udah buka baju udah mentok, kalau kagak ada apa kagak Lah, ada terus bacok gua padahal udah disangkanya apa? Tekbal. Saya dulu punya pokis pisau. Pokis pistol. Oh, Ya. ya. Yang cruk. Nah, ya. Itu. Jadi penglihatan dia itu saya bawa pistol, padahal mah bukan. Di atas itu saya inget gitu. Iya. Saya duit sama dia nih. Itu telanjang dada biar apa Bang maksudnya telanjang dada? Saya buka baju aja udah mentok. Oh. Gimana sih udah mentok? Maksudnya kitanya sedikit, apa dianya banyak orang? Iya udah mentok saya. Ya tuh Sama-sama ngalang-ngalang. banyak sih Bang. Saya berdua sama dia ini. Cuma karena dia ini buka baju, ya kan, dia pada lari semua. Mungkin. Ada lagi kejadian di Kita pul kan taksi. Pondok Bambu ya? Nah. Saya berduet juga sama dia nih. Ya kan sama Cepot juga kalau nggak salah. Ya kan? Cuman Cepot di depan, saya di tengah. Berdua dia nih. Kalau nggak salah, ente apa yang nyabut golok gagangnya doang? Gue dagang-dagang. Gagangnya doang kalau nggak salah. Jadi kalau beliau ini kayak almarhum ya kalau ribut ya. Jadi kita
dia di sini, saya di sini. Oh. Mengembang ya, selalu. bersayap ya, bersayap ya. Bersayap. Jadi emang kita sudah ngomong ya, Ya. sebelum kita perang tawuran gitu. Dia juga saya bicara gitu semua oke. Jadi gimana caranya? Jadi yang di depan itu siapa? Ya kan? Cepot, saya, nanti ada belakang saya. Oh. Supaya Cepot sama saya dan beliau ini itu nggak dicolong sama orang. Oh. Sayap dia, tengah ada orang. Sayap. Jadi nggak ada yang kecolongan kalau waktu saya gitu loh. Tadi di pool gimana bang cerita di pool Pondok Kelapa tadi tuh? Temu mana? Pool- Kampung juga, jangan lagi. Yang taksi itu loh. Apa yang dari PR ke sana? Yuk. Figura apa? Tahanan penjara wanita. Kan ada pool taksi tuh. Ya ada. Oh. Ingat nggak Mas ente? Hero itu hero. Oh, Hero yang kita masukin itu. Ya itu betul hero. Gimana ceritanya bang? Iya Kampung begitu. juga. Kampung apa sekolah situ? Yapin kalau nggak salah ya. Kapin. Sapin ya? Kapin sama anak kampung. Iya. Nah dia tuh nyambut golok. Begitu nyambut golok gagah ngedo. Yo. Kan Anak kapinnya bang. dia. Gio. Iya. Gitu. Nyambut golok kami doang. Gagah ngedo Anak sononya berarti kapinnya tahu apa enggak? Ya enggak lah udah kalang kabut. Mereka udah kalang kabut ya. Tapi kan saya bawa. Kan gitu. Ya, apalagi ya saya banyak sih ya. Ya udah berapa puluh tahun ini saya lagi inget-inget ini. Ini mungkin inget nih. Bang Gio tuh mungkin ingat Bang Gio. Yang di mana lagi nih? Kan tukang ngalong juga tuh. Tadi ada sejarahnya 58 juga tuh kan. Pernah digiring kita ke Kodim. Kodim Satu mana, bis Bang? 52. Oh iya. Di mana tuh bang? Digiring sama Kodim, masuk ke Kodim semua. Kodim 501. Ini yang Jatinegara. 0505. Pernah. Termasuk beliau almarhum sama Agung. Nah sampai Kodim dia Nawar. Iya biasa. Dulu kan belum ada yang ditangkap. Nah, Yang bahasanya cuma diinin doang. push up. Push up. Nah, terus kita suruh lari. Nah, Munawar. Suruh pulang dah begitu. Ada Munawar itu bawa golok almarhum, ya kan? Golok yang nggak ada, gagangnya ada di tas. Kayak gitu. Nawar tuh. Golok almarhum kalau nggak salah. Terus ditanyain Kodim bang kayak gitu. Ya, almarhum memang dia punya golok cepot. Nah, Dia tuh. Emang kalau orang pintar main goloknya sih. Dia tuh. Emang Almarhum punya silat juga. Yang saya tahu ya, punya Iya. silat. Makanya kalau waktu zaman tawuran itu yang paling ekstrem itu di Cawang. Lampu merah. Oke ya. Uki Cawang Iya. itu. Temu anak mana bang situ? Poncol. Budut. Kas Budut. Terus 40 ya. Itu malam sekitar jam 6:30 malam. Dan di situ yang paling berkesan tuh saya tuh teman sendiri sih sekelas kena tas saya nih Bang Gecot, tas pinggang saya pinjemin ke si A kan gitu ya, pinjemin dia yang kena lah sama apa, jadi kita ribut tuh pas tengah-tengah lampu merah ya, ribut sama Bulut. Wah itu sempet anak Bulut itu sama almarhum dan lainnya itu dibacok sama apa gitu. Dia lari. Nah temen kita ini anak BM ya enggak yang sekelas sama saya kena. Nah, Kenanya mang siapa? Anggota. Ingat. Sampai dibawa. Jadi Ya gini. nggak? Wah itu lucu itu. Jadi gini. Lucu dan apa ekstrim itu. Ngeri juga itu. Gitu. Tas saya kena itu hijau tas saya. Ingat. Ini. ada isinya bang itu. Untungnya apa? Dompet saya ambil. Kalau enggak ya saya. Almarhum. Nah memang dia banyak dikenal bukan di kalangan pelajar juga sekolah di Cawang juga itu dia banyak dikenal. Ada yang di kasus di Halim itu sama saya itu. Kasa bang. Ya itu yang dia sempat masuk. Itu yang calon jaksa kalau nggak salah ya. Masih kelas 1 apa kelas? Itu udah kelas 3. Kelas 3. Ya, itu kelas 3. Nah, itu terakhir. Saya itu sama beliau. Maksudnya terakhir kita sama beliau itu terakhir kejadian itu. Karena dia belayar, saya langsung ke Pulau Gadung balik ke asal. Kan itu berguru lagi mau Bang Haji Ugai. Saya di Pulau Gadung. Banyak juga beliau itu guru saya itu. Ya kan? Gitu.
Kalau ini gini bang, dulu kita juga pernah kelas 1 pengalaman tuh kejadian juga, berarti kalau kurang lebih abang kayak kurang lebih kelas 2 apa ya? Iya. Itu di jembatan hitam tuh bang, boleh cerita nggak tuh bang kejadian jembatan hitam tuh? Ntar dulu dah. Mulain dulu ya, lu inget-inget yuk. Udah loading yuk. Cucu udah 4. Makanya agak lemot nih. Ya. Mudahan Bang Sadam mas itu. Bener agak lemot. Iya pernah kejadian jembatan hitam. Iya, pokoknya kalau Ada tuh yang hitam-hitam anak SMA siapa ya? Anak jembatan hitam itu. Anak SMA itu siapa ya? Katanya sekarang tentara dia itu. Nah iya itu siapa? nah, coba diinget-inget bang. Coba siapa dah, inget dah. Nah orang tinggi juga. Ah hitam. itu. Sama kayak ente. Dia gedean dia. Enggak hitamnya mas. Siapa ya? Ya itu sempat aur-auran juga itu di jembatan hitam itu. Aur-auran kita bikin aur itu di Cimaur situ tuh. Iya, sama kita itu. Cuman lawannya saya lupa itu. Lawannya yang itu anak Kampung budut ya? 23 Ya, sama anak kampung. Budut 23 budut sayur ya. Malaka iya. Malaka. Kita juga pernah nyerang ke markasnya Malaka itu. Jangan salah saya sama tim Cepot itu. Itu dibawa sama timnya Ompong. Oh. Jadi kalau almarhum begini, Pong, ayo kita ke sana. Nah, di Madua kan si Ompong tuh. Ompong sekelas juga tuh ya? Ompong sekelas, si Rihat namanya Rihat. Rihat. Berarti termasuk apa? Kelasan MO Si termasuk Rihat. penggawa-penggawa juga banyak tuh. Si Ya? Rihat. Riyad. Rihayat. Iya, Rihayat namanya. Ria Yayat. Rihayat ya. Iya namanya. Dipanggil ompong karena giginya ompong depan. Maklum CSB Mose nih udah 20 berapa tahun bang? 26 Aneh 25 dengar tahun terakhir ya. dia megang pick katanya. Pick katanya megang doang. Megang tiang pick. Gitu. Soal ngobrol ke Aneh tempo hari ngeluh. Katanya megang tapi nelpon ngeluh. Alhamdulillah masih sehat beliau juga. Ada lagi satu yang nggak pernah ribut, sekali ribut kayak sih nggak dilepas, mungkin nggak ada yang kenal, Rojali. Itu satu kelas juga bang. Ya? Rojali dia dulu tinggal di belakang penjara Pinang, sekarang di Tambun. Nggak pernah ribut, tapi saya baru dia tahu ribut pas di Buaran. Beliau itu, ini nggak ada orangnya, kontaknya nggak ada aja. Itu Cepot juga sampai almarhum Cepot sampai tabe sama dia. Tabe apa bahasa apa tuh bang tabe? Tabe itu hormat ya. Oh, Ya ternyata kawan kita ada yang pendiam tapi pendiam tapi bagus pukulnya. Itu ibarat kata golok plakluk sama dia orang pakai golok. Ada Rojali. Nggak ada yang kenal sih emang. Rojali, panggilannya Bang Jali. nah kalau nih kayaknya bang Gio nih kan sejalur persis nih sama almarhum tuh kan dari kelas 1 kan ya. Nah yang paling berkesan nih bang Gio sama almarhum nih kira-kira di jalur 58 deh. Kesan. Iya. Ya banyak sih bang ya bang Kecot semuanya. Mungkin kita yang tadi saya bilang dari awal kita berangkat sekolah nih dari kelas 1 nih siang berangkat. Itu sepanjang jalan tuh ribut. Sepanjang kenangan. Kayak tadi sekelumit cerita tentang almarhum nih. Dari sohib sekelas sampai mungkin tidur pernah bareng bang Paitam ya sama bang Jo ya nggak? Iya. Dari almarhum itu jago tadi tilawatinnya, mahotnya bagus ya, tajwidnya juga bagus. Jadi teman-teman banyak belajar. Tadi juga kalau sebelum di tempur juga sholat dulu nggak ya jadi imam? Sholat dari imam dia. Selalu dia. Nah, oke deh kita sebelum itu nih kesan pesan bang. Kita kan Bemose ini lagi gaungin stop tawuran. Iya. Nah, coba dari Bang Gio dulu deh untuk adik-adik sekarang terkait stop tawuran. Kalau untuk kesannya sih ya sebenarnya sekolah ini banyak mengajarkan pelajaran pada kami dan telah membentuk kami itu menjadi karakter yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya itu semua karena para guru yang selalu ada dalam
membimbing kami. Itu kalau kesannya. Dan terus saya tambahin ya selain itu juga untuk kawan-kawan yang sangat bermakna untuk saya pribadi nih, ya kan. Kalau bukan teman-teman ya saya ini Bukan apa-apa ya? bukan ya siapa-siapa kan gitu ya. Kalau untuk pesannya sih ya ini ya pesannya itu ya untuk Bapak Ibu guru yang sangat berjasa dan baktinya untuk murid-murid. Oke, dari Nah, untuk ke depan adik-adik yang dimanapun yang nonton konten ini, satu pesan saya: hormati orang tua, ibu bapak kalian, rekan-rekan kalian, selagi kalian mau dihormati. Terutama ibu kalian, tolong. Pesan saya. Kedua, jangan lupa ibadah. Itu pesan saya. Saya bicara seperti ini, saya mengaku diri saya udah tua. Cucu saya 4. Ya, mungkin Bang Haji semua saya bicara seperti ini. Untuk itu, ke depan-depannya jaga tali silaturahmi, kekompakan, persaudaraan. Untuk itu, saya pribadi, atas nama saya pribadi dan rekan-rekan, mohon maaf bila di luar sana ada yang saya sakiti dan ada yang menyakiti saya mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi untuk adik-adik, tolong dijaga ibadahnya dan tolong patut sama ibu bapak. Tempat ku di